Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil analisis proposal skripsi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Nur Eki Dia Sulisa Fitri, NIM 202031040. Yang kedua ada Ila Nur Laila Rohmah, NIM 20203104041. Yang ketiga ada Zahwa Azalina, NIM 20203100054. Yang terakhir ada Muhammad Fikri Maulana, NIM 20203100067. Analisis proposal skripsi. Butir yang ditelaah yang pertama ada judul, deskripsi, pengaruh pendekatan problem-posing learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran sejarah kelas 11 SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun ajaran 2020-2021. Hasil analisis yang pertama yaitu sistematika. Penulisan judul tidak efektif karena penggunaan katanya lebih dari 20 kata, yaitu 23 kata. Judul sudah dicetak menggunakan huruf kapital semua. Subjudul atau lokasi dilakukan penelitian boleh ditulis dalam bentuk huruf kecil dengan awal huruf kapital di setiap katanya. Judul tidak memenuhi kriteria sistematika. Judul sudah memenuhi kriteria sistematika dengan menyertakan beberapa variabel yang diteliti, yaitu variabel bebasnya pendekatan problem-posing learning, sedangkan variabel terikatnya kemampuan berpikir kritis peserta didik. Yang terakhir yaitu variabel moderasinya pembelajaran sejarah. Yang kedua, kaidah kebahasaan. Penggunaan kata dan kalimat judul di samping sudah memenuhi kriteria judul yang efektif. Kata asing sudah betul ditulis dengan cetak miring dan kata-kata yang dipakai sudah sesuai KBBI. Isi proposal ini memaparkan tentang analisis apakah dengan pendekatan problem-posing learning efektif meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis pada pembelajaran sejarah. Dalam judul juga sudah disampaikan di awal tentang lokasi penelitian, objek penelitian yang akan diteliti. Solusi. Judul yang baik, pengaruh pendekatan problem-posing learning terhadap kemampuan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran sejarah dengan subjudulnya yaitu studi pada kelas 11 SMA Negeri 10 Banjarmasin tahun ajaran 2020-2021. Penyusun dari proposal skripsi ini yaitu Faitur Rahman. Nah, butir yang telah kedua yaitu pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Deskripsi. Apabila seorang guru ketika mengajar hanya mengarahkan peserta didik untuk menghafal informasi tanpa menjelaskan secara rinci proses menganalisisnya, mengevaluasinya, dan kemudian tiba pada suatu kesimpulan. Proses ini tidak mungkin membuat peserta didik menjadi kritis dalam berpikir, padahal pembelajaran bukan lagi sebagai transfer of knowledge, tetapi mengembangkan potensi peserta didik secara sadar melalui kemampuan yang lebih dinamis dan aplikatif. Berpikir kritis merupakan suatu kemampuan dalam menganalisis masalah. Pikirannya harus terbuka, jelas, dan berdasarkan fakta. Seorang pemikir kritis harus mampu memberi alasan atas pilihan yang diambil. Pada langkah awal, berpikir kritis merupakan proses yang bersifat coba-coba. Dalam proses pembelajaran, kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang efektif. Untuk menjadikan peserta didik mempunyai kemampuan berpikir kritis yang tinggi memang tidak mudah. Peserta didik harus mempunyai disposisi dan kemampuan yang dapat dianggap sebagai sifat dan karakteristik pemikir kritis. Salah satu pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan dalam upaya meningkatkan keterampilan berpikir kritis adalah menekankan pada suatu masalah, yaitu dengan model pembelajaran problem-posing learning.
Model pembelajaran problem posing learning merupakan pendekatan dalam pembelajaran dengan meminta peserta didik untuk mengajukan soal atau masalah sendiri. Keterkaitan antara berpikir kritis dan problem posing learning tidak bisa dipisahkan karena problem posing learning merupakan bagian dari proses berpikir kritis dan tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berpikir kritis seseorang. Masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti menggunakan model pembelajaran problem posing learning yang dikaitkan dengan berpikir kritis peserta didik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan harapan nantinya mendorong peserta didik untuk menggunakan pengetahuan yang mereka miliki dan mencari tahu bagaimana memecahkan masalah tersebut. Nah, hasil analisis yang pertama, sistematika. Dalam sistematika penulisan latar belakang, seharusnya terdapat beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama yaitu fakta atau research gap, kesenjangan antara teori dan fakta di lapangan. Alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, nilai tambah dari penelitian yang akan dilaksanakan, dan referensi yang dikutip atau footnote. Dalam proposal ini sudah terdapat yang pertama, fakta. Kesenjangan antara teori dan fakta di lapangan ditujukan dengan warna kuning. Alasan pemilihan judul yang ditandai dengan warna biru. Tujuan penelitian yang ditandai dengan warna hijau. Tidak ada nilai tambah dari penelitian ini dan tidak dipaparkan apa kelebihan dari penelitian ini. Tidak terdapat kutipan berupa catatan kaki terhadap beberapa istilah. Kaidah kebahasaan. Penulisan sudah bagus, kata asing sudah dicetak miring, dan kata-kata yang dipakai sudah sesuai KBBI. Pemakaian kalimat sudah efektif. Dalam penulisan paragraf masih terdapat beberapa paragraf yang tidak mengandung ide pokok dan kalimat pendukung yang disertai contoh dan ide-ide pendukung. Terdapat beberapa kesalahan dalam penggunaan tanda baca, misal penggunaan tanda baca koma. Keterkaitan antara paragraf sudah baik karena satu paragraf dengan paragraf berikutnya sudah terjalin keterkaitan ide pokok. Isi latar belakang diawali dengan penjelasan pengertian pendidikan dan tujuannya, menjelaskan pembelajaran yang merupakan bagian dari pendidikan, lalu menyempit ke permasalahan metode pembelajaran yang biasa digunakan pada sekolah formal dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah yang kurang efektif. Nah, solusinya akan lebih baik bila dalam penulisannya diberi footnote agar jelas dari mana referensi atau sumber-sumber pendukungnya. Kemudian pada paragraf ke-7 lebih baik digabung dengan paragraf ke-8. Kemudian ada beberapa kalimat yang seharusnya menggunakan tanda baca koma, misalnya oleh karena itu, koma, peneliti tertarik dan selanjutnya. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan yang kemudian akan disambung oleh Mbak Ila Nurlaila Rohmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.